Kalau menurut saya, Aceng itu disuruh aja lagi antar jemput si Edward. Daripada mak buang-buang uang buat sewa ojek segala macem. Enggak, Adang. Mak takut nanti dia genit-genit lagi sama cewek. Mak, kalau urusan genit, si Aceng bisa pinjam sama yang lain. Bisa pinjam motornya si Aku, motornya si Idoy. Dia malah enak-enakan nganggur di rumah nggak ngapa-ngapain. Yang ada malah bisa keluyuran lihat cewek-cewek. Gajah kamu baru tahu. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Ntar dulu. Ini, Mang. Terima kasih ya. Sami-sami, Mak. Nek, motor papi pakai dirantai segala. Biarin aja. Biar papi kamu kapok. Kamu nanti mau belajar kelompok kan? Iya, Nek. Nah, habis ganti baju, langsung sholat, baru makan, ya. Nenek udah siapin makanannya. Iya, Nek. Ayo masuk. Mak, Apalagi sih, Ceng? kenapa nggak Aceng aja sih, Mak, yang antar jemput Edward sekolah? Sayang kan, Mak, tiap hari Mak harus bayar ojek. Lebih sayang lagi kalau Mak mesti keluarin duit buat kamu, Ceng. Cuma kamu nggak bentingin Edward. Mak udah capek ngadepin kamu, Ceng. Sekarang terserah kamu aja mau ngapain. Mak nggak peduli. Kamu urusin aja diri kamu sendiri. Biar Edward emak yang rawat. Mak, Aceng janji deh, Mak. Aceng nggak macem-macem lagi. Lagian kemarin itu, Aceng tuh bener-bener nggak ada apa-apa sama Ice, Mak. Ya udah ya, Mak ya. Mulai besok biar Aceng yang antar jemput Edward aja, ya. Biar Mak nggak usah bayar ojek lagi tiap hari. Sayang, Mak, buang-buang uang. Lagian kalau misalnya Edward dijemput ojek tiap hari, eta motor nggak kepake dong. Kalau motor tuh lama-lama nggak kepake, rusak, Mak. Biarin aja. Emak udah nggak percaya sama janji kamu. Mak, Aceng ke rumah Akom dulu sebentarnya, Mak. Terserah. Emak nggak peduli kamu mau kemana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, kalau menurut saya, Aceng itu disuruh aja lagi antar jemput si Edward. Daripada mak buang-buang uang buat sewa ojek segala macem. Enggak, Adang. Mak takut nanti dia genit-genit lagi sama cewek. Mak, kalau urusan genit, si Aceng bisa pinjam sama yang lain. Bisa pinjam motornya si Aku, motornya si Idoy. Dia malah enak-enakan nganggur di rumah nggak ngapa-ngapain. Yang ada malah bisa keluyuran lihat cewek-cewek. Sementara emak capek. Beres-beres rumah, nyuci bajunya si Aceng. Sampai ngurus si Edward coba. Nih Mak, Aceng itu banyak akalnya. Walaupun emak nggak ngasih jajan, sama nggak ngasih pinjam motor. Urusan perempuan mah jalan terus. Contohnya apa? Mak kasih uang jajan 5.000 perak. Masih bisa tuh traktir-traktir cewek. Iya ya, Dang.
Jangan-jangan nih, Mak. Curiganya nih ya. Si EM ngirim duit buat Aceng tanpa sepengetahuan emak. Ah, nggak mungkin, Dang. Kalau ngirim uang selalu bilang ke emak kok. Ini teh yang namanya istri, Mak. Si EM teh cinta sekali sama si Aceng. Siapa tahu dia kirim ke uang ke Aceng. Mak nggak tahu. Kenapa? Makanya dia bisa traktir-traktir perempuan-perempuan, Mak. Pa, Ya, Dewi. Bentar. Pa, jadi jalan dulu ya, Pa. Boleh, tapi ini laptop rusak kenapa dibawa? Mau dititip sama Bu Guriola, Pa. Oh gitu. Tapi ingat ya, jangan kasih pinjam siapa-siapa. Terutama sama Veronica tuh. Mamanya itu cuma TKW interlokal. Nggak bakal bisa ganti kalau rusak ya. Iya, Pa. Ya udah kalau gitu Debbie jalan dulu ya, Pa. Debbie mau diantar papa nggak? Nggak usah, Pa. Sekalian jalan bareng sama Veronica. Oh iya. Assalamualaikum, Pa. Waalaikumsalam. Jangan lupa, jangan kasih pinjam Veronica ya. Iya, Pa. Mak. 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 Saya rasa ini tuh masalah gengsi deh Bu Yola. Mereka itu sengaja berbohong supaya mereka itu nggak malu sama teman-temannya. Supaya mereka itu kelihatan kalau hidup mereka tuh makmur, Bu. Kalau enggak, mereka pasti akan malu sama teman-temannya. Coba deh Bu Yola pikir. Mereka itu baru bisa beli kulkas seharga 2 juta setelah lebaran. Kenapa nggak mereka transfer aja uangnya kepada suami mereka? Biar suami mereka yang beli di sini, ya kan? Iya betul, Bu. Jadi mungkin aja sebenarnya gaji mereka itu nggak sebesar itu, Bu. Mungkin aja gaji mereka itu cuma 3-4 juta per bulan. Terus dibagi 2. Setengah mereka pegang sendiri dan setengah lagi mereka kirim ke kampung halaman. Ya nggak akan cukup lah, Bu, kalau kayak gitu. Coba deh, Bu Yola lihat di kampung Ciraos ini. Nggak semua yang punya istri jadi TKW itu hidup makmur kan, Bu? Iya betul Bu Dokter. Kita harus menyadarkan Claudia. Kalau kita berhasil memberikan pengertian pada Claudia, mungkin pendirian Claudia itu bisa berubah. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Jennifer. Debbie. Debbie. Bu, ini laptopnya. Sebentar ya Ibu lihat ya. Debbie, waktu kamu beli laptop ini ada flash disknya nggak? Ada, Bu, di dalam tasnya. Oh ya. Atau mungkin ini sistemnya kali, Bu, yang kehapus? Iya Bu, semoga saja kerusakannya hanya separah itu ya Bu. Nanti akan saya coba install ulang. Ya sudah, kalau gitu kalian masuk dulu ke dalam ya. Iya, Bu. Izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. In. Bu Dokter, Pak Tatang lagi ada di klinik. Kayaknya dia stres lagi. Astagfirullahaladzim. Ya udah Bu Yola, saya pamit dulu ya kalau gitu. Iya Bu Dokter. Ya permisi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo In. Mari Bu Yola. Ya, mari In. Mari Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Ocat nggak makan? Saya lagi gak nafsu, Mang.
Jangan diturutin, gak nafsu makan Mang Ocat. Nanti malah jadi sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Ocat, tadi saya lihat rumah Mang Ocat mau disekat sama Ceh Yuyun. Memangnya Mang Ocat sama Ceh Yuyun mau tinggal bareng? Iya, Jang. Ceh Yuyun mau tinggal sama suami barunya di situ. Daripada sakit hati, mendingan dijual aja. Mau dijual gimana, Mang? Cicilannya aja belum lunas. Kenapa tengkorak-tengkorak itu ada di belakang rumah Wasaum? Apa ada hubungannya dengan Idan? Apa mungkin di Ciraos ini pernah terjadi pembunuhan massal bayi? Atau ada uji coba senjata kimia? Tapi kenapa hanya bayi yang meninggal? Apakah ada virus khusus yang dicebarkan di Ciraos yang hanya bisa membunuh bayi? Bisa jadi begitu, Komandan. Saya jadi teringat kisah Nabi Musa alaihissalam, di mana bayi laki-laki dibunuh. Apa kejadiannya sama? Jangan-jangan oleh penguasa Ciraos zaman dulu dicurigai akan lahir seorang pemimpin besar yang akan menyingkirkan penguasa itu. Sehingga semua bayi yang baru lahir dibinasakan. Dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, bayi yang diselamatkan itu dengan cara dihanyutkan, Komandan. Berarti kita harus cari sungai. Di mana ada sungai? Febri ngapain nyetrika? Nggak apa-apa, Pak. Tugas anak kan membantu orang tua. Tugas kamu sekolah. Ujung-ujungnya Febri ngerjain yang beginian juga kok, Pak. Maksud kamu apa? Kamu jadi TKW? Enggak, Neng. Kamu tidak boleh jadi pembantu. Febri itu udah besar, Pak. Febri bukan anak kecil lagi. Tugas Febri itu sekarang mengurus orang tua. Mengurus Bapak. Seperti Bapak mengurus Febri. Kenapa Bapak masak di warung Om Koswara? Karena Bapak ingin meringankan beban Ibu, kan? Bapak peduli sama Ibu, kan? Kalau Bapak bisa, kenapa Febri enggak? Itu masalah lain, Neng. Bapak kerja di warungnya Om Koswara supaya Bapak bisa mendapatkan uang lebih. Supaya kamu bisa kuliah. Supaya kamu bisa sekolah sampai tinggi. Kalau Bapak bisa mendapatkan uang lebih banyak dari Ibu, suruh Ibu pulang aja, Pak. Neng, kalau dua-duanya bekerja, akan lebih cepat dan lebih mudah mendapatkan uangnya. Febri teh tahu. Bapak dan Ibu kerja supaya Febri dapat pendidikan tinggi, kan? Tapi Febri di rumah nggak punya teman, Pak. Bapak titipin Febri ke taman bacaan supaya Febri belajar, kan? Padahal dulu Bapak punya banyak waktu buat ngajarin Febri. Untuk ngajak Febri ngobrol. Tapi sekarang waktu itu udah habis. Untuk masak dan ngobrol sama teman-teman Bapak. Itu yang Bapak bilang peduli sama Febri.
Bapak teh kerja bukan buat Febri, tapi untuk diri Bapak sendiri. Bapak kerja supaya Bapak terlihat seperti kepala rumah tangga kan? Bapak kerja karena Bapak malu. Semua kebutuhan hidup Bapak, Ibu yang biayain. Febri ulangi ya Pak, kalau Bapak bisa mendapatkan uang lebih banyak dari Ibu, suruh Ibu pulang ke Ciraos saja. Untuk ngurusin Febri, Bapak teh juga harus ngurusin Febri. Bukan cuma ngurusin uang, pendidikan atau pakaian Febri, tapi Bapak harus selalu ada waktu buat Febri.